Datang sama siapa aja, Pak? Udah lama punya tiket juga. Oh, udah lama punya tiket ya? Oh, Kelas apa ini Pak? Ini kelas grandstand ya Pak ya? Kenapa bukan yang VIP, Pak? bukan untuk VVIP atau apa gitu, Pak? Ada undangan? Kok nggak diundang? Oh, jadi ini murni sendiri nih, Pak? Ikut war tiket ya Pak ya? Tiket apa diundang Pak? Saya beli tiket, Ya. bukan undangan. Beli tiket seperti yang lain juga. Sehari ini aja Pak, besok juga Pak. Pokoknya hari ini dapat. Besok. Wajar saja Anies bayar tiket sendiri. Pemprov jadi tak perlu tekor lebih banyak. Dimaknai oleh pendukungnya, kedatangan Anies Baswedan pada pergelaran Formula E di Jakarta sebagai keuntungan secara politis. Merasa sebagai orang paling berjasa menggagas ajang dunia itu. Mereka menarasikan panitia sedang berlaku zolim kepada Anies karena tidak mengundangnya secara khusus. Menurut mereka, seharusnya Anies dianggap VIP yang mendapat tempat terhormat di area penonton. Faktanya dia datang sebagai penonton biasa, membayar sendiri dan menempati tribun yang tersedia bagi penonton pada umumnya. Terlepas dari pro kontra tidak diundangnya Anies Baswedan, kita dapat memakluminya sebagai penerapan azas kepatutan oleh panitia lomba. Jika sosok lain yang tidak terkait dengan hubungan hierarki pemerintah atau organisasi yang menaungi ajang tersebut tidak diundang, pertimbangan untuk tidak mengundang Anies menjadi sangat realistis. Jadi keputusan itu semata-mata mempersiapkan masyarakat umum sama hak dan kewajibannya. Cermati saja kedatangan Anies sebagai penonton biasa, memiliki keleluasaan yang lebih dibanding undangan resmi panitia. Dia mengikut sertakan keluarga, sementara PJ gubernur saja hanya datang sendirian karena yang diundang adalah terkait jabatannya, bukan sebagai pribadi. Lebih jauh, Anies bahkan secara politik menggunakan ajang tersebut sebagai isu politik dalam rangka mengangkat namanya sendiri. Apakah fakta ini tidak disadari oleh para pendukungnya? Tentu saja mereka menyadari, meskipun yang lebih menarik bagi mereka adalah isu provokatif yang memberi muatan sebagai korban. Kita ragu jika dengan mengangkat argumen tentang panitia tidak menghargai penggagas lomba, mereka tidak bermaksud menggunakannya demi kepentingan elektoral. Sementara itu, dilanjutkannya ajang yang sama dengan tahun sebelumnya tidak bisa diartikan sebagai indikasi ajang tersebut memang telah dinilai berhasil dilihat dari berbagai aspek. Kita justru melihatnya sebagai suatu keniscayaan karena terlanjur telah menyerahkan komitmen fee kepada FIA untuk beberapa kali penyelenggaraan lomba. Bahwa ajang ini diklaim sebagai digagas oleh Anies Baswedan sebagai gubernur Jakarta, di satu sisi kita layak mengakuinya. Di sisi lain, klaim tersebut tidak secara otomatis menempatkannya sebagai hal positif dan memberikan keuntungan kepada Pemprov dan warga Jakarta. Yang terasa justru isu miring yang menyertainya, termasuk anggaran fantastis yang telah menjadi perdebatan panjang antara legislatif dengan penyelenggara peserta Pemprov sendiri. Bahwa ajang ini diduga digunakan sebagai program mercusuar demi kepentingan politik sang mantan, tentu sulit terhindarkan. Sangat logis jika Anies ingin melihat dari dekat meskipun tidak diundang, minimal guna menguji antusiasme penonton atas ajang yang dia gagas. Tentu menjadi kepuasan baginya tatkala sambutan penonton sesuai ekspektasi dirinya. Meskipun dalam hal keuntungan lainnya harus diuji dalam waktu lebih lama. Satu hal yang harus perlu penting dicatat, ajang Formula E akan menjadi salah satu modal elektoral bagi sang kandidat capres. Lebih-lebih jika aspek anggapan terzolimi terus diangkat para pendukungnya. Begitulah kura-kura. Artikel label dari Shio.com ditulis oleh Ruskandi Angkawirya. Bagaimana menurut Anda?